Saya pernah hancur, Ustadz. Karena di usia 18 tahun, saya ditinggal oleh ayah saya. Yang itu membuat saya jadi marah, kecewa sama Allah. Kenapa ayah saya yang begitu penting untuk hidup saya diambil sama Allah di saat saya belum siap untuk melanjutkan hidup dengan ibaratnya sayap yang sebelah. Karena saya anak tunggal, Ustadz. Jadi saya pernah pada saat itu saya berontak bahwa Islam tidak adil untuk saya. Tapi ibu saya selalu mengingatkan bahwa Islam itu penting sekali. Lalu pada saat itu 2020 awal-awal TikTok itu di FYP saya selalu ada Ustadz. Terus saya melihat Ustadz seperti ayah saya ketika Ustadz berbicara. Jadi sampai saat ini saya tuh selalu menganggap bahwa apa yang diomongkan Ustadz itu menjadi penenang. Seperti ayah saya yang selalu memotivasi saya untuk hidup selalu kuat. Lalu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana di usia saya yang baru menuju dewasa ini bisa menjadi manusia yang benar-benar yakin kepada ketentuan Allah. Di saat saya kadang kalau saya sedih pasti besoknya saya dibuat bahagia sama Allah. Tapi di saat saya selalu senang, saya selalu sadar bahwa Allah akan mendatangkan ujian kembali untuk saya. Jadi pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama yaitu tadi bagaimana cara saya untuk bisa menjadi manusia selama saya hidup di dunia ini untuk terus yakin kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah yang mungkin takdir Allah yang baik untuk saya, yang saya entah nggak tahu nantinya gimana. Pokoknya saya ikhtiar pasrah dengan Allah. Namun terkadang saya itu selalu ragu, kenapa jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yang kedua, apakah Ustadz mau menjadi teman saya sharing untuk saya bisa menjadi wanita yang benar-benar bisa hijrah ke jalan Allah dan menjadi wanita yang soleha seperti yang ayah sama ibu saya inginkan. Oke, jadi teman sharing, semoga di sharing time, di sosial media, saya selalu berusaha untuk jadi teman sharing. Kalau sesekali saya posting hal-hal yang sifatnya entertain, itu saya karena pengen engage aja, ngerasa kayak saya tuh bukan sekedar guru buat teman-teman, tapi juga teman aja. Jadi saya dengan kemanusiaannya, yang kadang-kadang berhibur juga, kadang-kadang main juga, dan itu sengaja diposting di selingan-selingan di antara sekian banyak postingan, biar ada kedekatan bahwa kita nih teman ya, atau kakak sama adik ya, bukan sebagai guru yang kayak gimana gitu. Dan saya juga takut kalau dikultuskan karena saya jauh dari sempurna. Jadi kita tetap jadi teman secara online dalam kebaikan. Kemudian yang pertama, gimana menjadi perempuan yang lebih yakin lagi kepada Allah dan kuat dalam menghadapi hidup. Nabi kan bilang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Salah satu cara untuk menjaga iman itu stabil, supaya kita imannya itu lebih sering bertambah daripada berkurang, belajar untuk lebih sering tafakur. Tafakur ini harusnya jadi lifestyle-nya seorang mukmin. Emang harus sering-sering tafakur. Apa itu tafakur? Memikirkan kebesaran-kebesaran Allah dengan pengalaman-pengalaman hidup. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alamin. Itu harusnya jadi bahan-bahan tafakur. Karena tafakur itu lifestyle. Makanya ayatnya wa yatafakkarun dalam bentuk present continuous tense. Wa yatafakkarun, dan terus-terusan mereka bertafakur. Dan tafakur itu tentang bukan cuman ngelihat tapi menyimpulkan ada kebesaran Allah di sini.
Saya kalau lagi naik mobil di tol, ngelihat gunung, saya akan tafakur dengan melihat Allah itu hebat ya. Bisa membuat sebuah bangunan sebesar gunung, setinggi gunung. Kita aja kadang-kadang ngelihat Burj Khalifa, saya pernah ke Dubai, ngelihat Burj Khalifa itu kagum sama arsitek dan insinyurnya. Kok bisa ya bikin gedung yang sampai melewati awan? Kalau di pagi hari kita ngelihat Burj Khalifa itu sepertiga puncaknya itu ketutup awan, jadi kayak diselimuti awan, saking tingginya. Kok bisa ya ada insinyur bisa bikin gedung setinggi ini? Tapi ketika saya ngelihat gunung, Burj Khalifa nggak ada apa-apanya dibandingkan gunung. Kalau Burj Khalifa itu justru dia kuat karena menopang ke bumi, kalau gunung justru dia yang menguatkan dan menopang bumi. Jadi Allah lebih dahsyat. Dia bukan menopang di bumi, tapi dia yang menopang bumi gitu, yang menguatkan bumi. Itulah fungsi gunung. Kalau di Burj Khalifa itu ada ruang-ruang untuk manusia hidup, gunung itu ada ekosistem. Di dalamnya hiduplah banyak makhluk dengan ekosistem yang sempurna. Kalau Burj Khalifa tingginya sekitar 900 meter, gunung itu sekian ribu meter. Jadi ketika saya ngelihat gunung, saya lebih kagum daripada ketika saya ngelihat Burj Khalifa. Ketika saya ngelihat misalnya tower Zam-Zam Tower di Mekah misalnya, saya lebih kagum ngelihat gunung. Itu tafakur namanya. Itu tafakur. Berarti Allah lebih hebat dalam merencanakan, dalam menciptakan, dalam mengatur. Tafakur. Puncak output dari tafakur itu kita believe sama Allah. Kita bergantung sama Allah. Ketika kita punya masalah, kita serahkan kepada Allah. Ada masalah apapun, andalkan Allah. Ada masalah apapun, libatkan Allah. Itu tuh output dari tafakur. Jadi nggak langsung kita rasakan pas kita tafakur. Nanti ketika kita punya masalah, hasil tafakur itu akan kepake deh. Tapi tafakur harus jadi habit. Setiap hari tafakur. Nggak boleh ada satu hari pun yang kita nggak tafakur.